Jadi selamat pagi semuanya, siswa-siswa semua ya. Pagi ini kita akan belajar tentang pemrosesan entry jurnal dalam buku harian perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa ini adalah salah satu perusahaan yang menghasilkan layanan ya, seperti itu. Jadi siklus akuntansi untuk perusahaan jasa ini sedikit berbeda dengan dagang dan berbeda dengan perusahaan manufaktur ya. Dalam tahap awal di kelas 10, kita hanya akan belajar tentang perusahaan jasa ya. Nah, bagaimana siklusnya untuk perusahaan jasa? Langkah pertama dalam akuntansi perusahaan jasa itu adalah memproses jurnal ya. Apa itu jurnal? Jurnal ini adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Kronologis ini adalah berurutan sesuai dengan tanggal kejadian, dengan menunjukkan rekening yang harus didebit mana dan yang harus dikredit mana, beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Nah, ini adalah fungsi jurnal. Jurnal memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi historis ya. Fungsi historis ini artinya adalah bahwasanya dalam pencatatan bukti transaksi di dalam jurnal itu harus dilakukan secara kronologis atau berurutan. Kemudian yang kedua adalah fungsi mencatat. Ini artinya adalah semua transaksi yang di dalam jurnal itu harus dicatat dalam buku jurnal. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi analisis. Fungsi analisis ini adalah artinya adalah pencatatan dalam jurnal itu merupakan hasil analisis transaksi. Jadi nanti pada saat kita sudah membaca dokumen transaksi, nanti harus dianalisis. Dari analisis itu nanti mana yang akan dimasukkan debit, akun apa yang akan dipakai di kredit, seperti itu ya. Kemudian jumlahnya berapa. Kemudian fungsi instruktif. Fungsi instruktif artinya adalah catatan dalam jurnal itu adalah perintah. Perintah untuk mendebit dan perintah untuk mengkredit akun buku besar sesuai dengan catatan dalam jurnal saat nanti terjadi posting. Fungsi jurnal yang berikutnya adalah fungsi informatif. Adalah untuk memberikan penjelasan atau informasi mengenai kejadian transaksi selama dalam perusahaan dalam satu periode. Nah, ini adalah bentuk jurnal ya. Sebenarnya macam-macam jurnal. Ini ada jurnal umum, ini bentuknya seperti ini. Ada tanggal, akun atau keterangan, isinya adalah akun-akun yang dipakai. Ref ini berfungsi untuk saat memposting ke buku besar agar tidak terjadi double posting. Biasanya boleh diisi tanda centang atau diisi nomor akun boleh. Kemudian debit dan kredit, diisi sejumlah angka yang harus kita debit dan sejumlah angka yang harus kita kredit. Jurnal yang kedua adalah jurnal penerimaan kas. Ini dalam perusahaan jasa ya, kita tidak bicara perusahaan dagang. Ini kita hanya bicara perusahaan jasa. Dalam lingkup perusahaan jasa yang kecil, dia hanya pakai buku jurnal saja. Tapi kalau perusahaan jasanya yang kapasitasnya besar, dalam artian transaksi yang terjadi dalam satu bulan itu banyak, maka kita bisa memakai jurnal penerimaan kas. Ini kolomnya. Ada tanggal di sini, nomor bukti adalah nomor invoice atau nomor faktur atau nomor kwitansi ya. Keterangan adalah nama PT kepada siapa kita mengeluarkan, ini kas, sejumlah kas berapa, potongan penjualan, bila ada, kalau ada penjualan ya. Kalau di perusahaan jasa tidak ada penjualan, kecuali mungkin menjual peralatan. Piutang dagang, khusus untuk piutang dagang. Dan serba-serbi ini selain transaksi dari
piutang dagang. Seperti pembelian perlengkapan, toko, dan sebagainya itu masuk di dalam serbi-serbi. Jurnal yang ketiga adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, ini kolomnya jurnal pengeluaran kas. Nah, ada tanggal, nomor bukti, dibayarkan kepada siapa, ada kolom hutang dagang. Nah, biasanya di perusahaan secara umum dia tidak menyendirikan perlengkapan kantor seperti ini, tapi perlengkapan kantor digabung dengan lain-lain atau serba-serbi. Tapi kalau ada kolom sendiri seperti ini berarti kita harus menyendirikan perlengkapan toko. Biasanya kalau perusahaan menyendirikan perlengkapan kantor seperti ini berarti pembelian perlengkapan kantornya besar dan sering terjadi. Kemudian jumlah ini adalah jumlah yang dari akun ini, misalnya hutang gaji jumlahnya berapa. Kredit ini adalah sejumlah kas yang kita keluarkan, kas. Nah, ini pencatatan jurnal di buku harian. Nah, penjurnalan atau pencatatan transaksi pada jurnal umum adalah tahap kedua dalam siklus akuntansi setelah melakukan analisa. Jadi, analisa dulu dokumen transaksi baru ditulis di dalam buku jurnal ya. Tadi Ibu sudah jelaskan tentang jurnal umum, yaitu merupakan catatan pertama atas transaksi yang terjadi dengan cara mendebit dan mengkredit perkiraan yang bersifat historis atau berurutan ya, sesuai tanggal kejadian. Nah, jurnal penerimaan kas khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang atau kas. Pengeluaran kas adalah semua transaksi untuk mencatat pengeluaran uang dari kas. Nah, setelah mencatat jurnal, kita akan membuat buku besar umum. Nah, buku besar umum ini fungsinya adalah untuk menggolongkan akun-akun yang sejenis. Contohnya kas-kas sendiri, piutang-piutang sendiri, perlengkapan-perlengkapan sendiri, dan seterusnya. Setelah buku besar umum sekiranya dibutuhkan, maka bisa dipakai buku besar pembantu untuk membantu dari buku besar umum. Biasanya buku besar pembantu yang dipakai adalah buku besar pembantu hutang dan buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu hutang itu berarti nanti kita akan mengetahui saldo-saldo hutang dari masing-masing perusahaan. Contoh, saldo hutang dari perusahaan A berapa, saldo hutang dari perusahaan B berapa, dan seterusnya. Begitu pula buku besar pembantu piutang. Nanti khusus akan mencatat piutang-piutang dari masing-masing perusahaan secara sendiri-sendiri. Contoh, piutang dari perusahaan A berapa, piutang dari perusahaan B berapa, dan seterusnya. Nah, sumber pencatatan buku besar pembantu ini sumbernya adalah dari transaksi hutang maupun dari transaksi piutang. Ini bisa kita lihat dari jurnal umum. Pencatatan transaksi ke dalam buku besar pembantu hutang dan piutang itu biasanya sumbernya bisa ini dilihat dari faktur penjualan, penerimaan piutang, nota debit, nota kredit, dan sebagainya. Biasanya kalau di perusahaan jasa itu tidak ada retur. Retur itu adalah pengembalian barang karena rusak, seperti itu. Nah, demikian penjelasan tentang transaksi tentang perusahaan jasa ya. Semoga video ini bermanfaat. Bila ada pertanyaan bisa diisi di kolom komentar. Sampai di sini, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.